Tuhan Yesus Kristus. Ini kami umat-Mu percaya 2025 tahun keilahian, tahun pelipat gandaan, tahun lawatan, tahun penuaian, tahun pemulihan. 7 Roh Allah melingkupi kami, keluarga kami, dan seluruh keluarga besar CSD. Kesetiaan Tuhan menjamin, melaksanakan, merekayasa sampai semua rencana Tuhan genap dan tuntas atas kami. Amin, amin, amin. Akan memimpin setiap kami Tuhan. Engkau akan mengirimkan apa? Engkau akan mengajar setiap kami Tuhan tentang firman-Mu Tuhan. Dan Tuhan, come Holy Spirit, touch each of us. Jamah setiap kami Tuhan. Ya Tuhan, kami ready. Kami sedia untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan, Roh Kudus, bicara kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami bagi semua kemuliaan bagi Engkau. Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Okay, shalom, welcome to church everyone. Ya, selamat petang ya semua. So sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, siapa masih ingat tentang visi Yesus ya? Apa visi Yesus? Kan ini sangat penting ya untuk setiap kita. Apa visi Tuhan Yesus? Sebenarnya hanya 2 bahagian saja, yaitu apa? Pertama yaitu penginjilan, kedua ialah pemuritan ya. So mari kita lihat slide ya. Boleh buka slide kalau sudah sedia. Visi Tuhan Yesus sebenarnya 2 bahagian, yaitu seek the lost, yaitu menjangkau jiwa yang sudah hilang ya. Di sini saya baca saja di Markus pasal 16 ayat 15 ya. Firman berkata, pergilah ke seluruh dunia, yaitu penginjilan, beritakan Injil kepada segala makhluk. Yang percaya akan diselamatkan, yang tidak percaya akan dihukum. Dan tanda-tanda ya, tanda akan menyertai orang yang percaya. So di sini ada kuasa di mana Tuhan memberi kepada setiap kita. Tanda itu apa? Seperti apa? Mengusir setan, berbicara bahasa baru ya, memegang ular, minum racun, tapi mereka tidak akan mendapat celaka. Meletakkan tangan atas orang sakit dan akan sembuh. Dan sesudah itu Tuhan Yesus berbicara ya, angkatlah ia ke syurga ya, dan duduk di sebelah kanan Allah. So setiap murid pergi memberitakan Injil ke seluruh penjuru ya. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman dengan tanda-tanda. So di sini ayat 19 menyatakan bahawa terangkatlah Tuhan Yesus ke syurga ya. Biasa sebelum seseorang meninggal dipanggil Tuhan, itu sebenarnya perkataan atau ayat yang sangat penting untuk setiap kita. So mari kita ingatkan Tuhan Yesus sebelum dia dipanggil ya. Apakah apa yang dibicara oleh Tuhan, yaitu Tuhan mahu kita menginjil ya. Bagi tahu teman sebelah anda menginjil, mari kita menginjil ya. Mari kita menginjil, bagi tahu teman anda ya. Mari kita menginjil. Seterusnya bahagian kedua ya, pemuritan ya. Amal agung, saya baca saja ya. Di Matius 24 ayat 18 menyatakan, kepadaku telah diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Ayat seterusnya berkata, pergi jadikan semua bangsa muridku. So di sini sangat penting, di mana Tuhan mahu kita menjadikan segala bangsa murid dan baptis mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ayat 20 menyatakan, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Aku menyertai kamu senantiasa. So anda akan diberi jaminan bahawa waktu kita pergi melakukan kehendak Tuhan ya, Tuhan akan menyertai ya. Tuhan akan menyertai setiap muridnya yang melakukan perintah dia. So masih ingat apa visi Tuhan Yesus? Apa visi Tuhan Yesus? Satu, penginjilan ya. Ingat saya, penginjilan dan pemuritan. Ini 2 bagian saja. Oleh itu di dalam pelayanan setiap kita, mari kita fokus kepada itu. Karena itulah hati Tuhan, menjangkau mereka yang sudah hilang dan dimurahkan. Karena kalau umat Tuhan tidak dimurahkan, apa yang terjadi ya? Mereka senang jatuh. Bahkan yang sudah dimurahkan juga bisa jatuh. Bahkan
bagaimana mereka yang belum dimuridkan. So seterusnya, masih ingat apakah visi CST? Apakah visi CST? Visi saja, nggak usah misi dan sebagainya dan strategi. Visi CST ya mempersiapkan umat menjadi pasukan Kristus yang rela membayar harga. Anda pasukan, Anda laskar Kristus ya. Mari kita ingat, kita laskar. Kalau Anda bukan laskar, Anda akan senang apa? Senang menyimpang, senang tidak fokus. Bahkan sangat penting di mana kita perlu belajar bersama, rela membayar harga. Bukan kerana pasal menyatakan atau pemimpin menyatakan ataupun temamu mendorong Anda, tapi kerana inilah panggilan setiap kita, rela membayar harga. Contohnya, sedikit contohnya, Anda ada kerinduan. Mungkin Anda sangat bergumul sesuatu. Apakah hubungan, apakah ekonomi dan sebagainya. Apakah Anda perlu membayar harga? Dalam contohnya, Anda perlu berdoa. Anda perlu deklarasikan firman Tuhan. Walaupun keadaan Anda masih belum melihat di mana Tuhan campur tangan. Betul kan? Kalau kita merindukan sesuatu, kita perlu membayar harga supaya Tuhan campur tangan. Memang Tuhan bisa memberkati, itu anugerah dia, itu prerogatif ya. Maksudnya itu kedaulatan Tuhan. Tapi sering waktu kita sudah sekian tahun menjadi anak Tuhan, Tuhan mau kita belajar membayar harga. So ini sangat penting ya. So supaya apa? Kita bisa melakukan yaitu visi Tuhan, yaitu penginjilan dan pemberitaan ya. Dan petang ni topik petang ni ialah building foundation, membangun pondasi ya. Membangun pondasi itu sangat penting ya. Apa itu pondasi? Pondasi ialah struktur di bawah permukaan tanah yang menopang sebuah bangunan. Kita bisa membangun sesuatu, contohnya banglo, rumah yang sangat cantik, ataupun bangunan usaha Anda sangat mewah, sangat tinggi. Tapi tanpa pondasi yang kuat, itu senang apa? Roboh. Apakah kerana earthquake ya, gempa bumi dan sebagainya, atau sedikit getaran bisa retak. Mungkin tidak roboh, tapi retak. Karena tak ada pondasi. Itu sebab pondasi itu sangat penting untuk setiap kita. Dan kita sebagai anak Tuhan, mari kita ingat bahawa membangun pondasi sangat penting. Dan gereja sangat bersyukur di mana kebanyakan umat Tuhan memang melayani Tuhan. Kami sangat bersyukur. Tapi pertanyaan saya kepada anda ialah, apakah pondasi anda kuat? Ya, ini sangat penting. Berbicara tentang pondasi, firman di Lukas pasal 6 tak ada dalam slide ya. Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Ada dua jenis pondasi sebenarnya. Yaitu untuk pondasi dikatakan kepada mereka mendengar firmanku serta melakukannya, ialah seperti orang yang meletakkan dasar di atas batu. Waktu air bah atau banjir melanda, rumah itu tidak goyah dan kokoh, tetap kokoh. Tapi untuk orang yang mendengar firman tapi tidak melakukannya, seperti mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar ya. Waktu banjir datang, senang roboh. Dan bukan setakat roboh, tapi hebat kerosakan. So ini sangat penting kepada setiap kita. Ada kala kita, mari kita membangun pondasi dalam hidup kita. Apakah teman tidak membangun? Ya. Apakah kita bisa mengubah seseorang? Ya. Pertanyaan saya kepada anda ialah, apakah anda bisa mengubah seseorang? Bisa? Bisa mengubahkan teman anda? Atau bos anda? Atau istri anda? Atau suami anda? Bisa? Siapa kata bisa? Bisa. Pasal bisa. Saya bisa teror dia. Saya bisa tak bagi dia naik gaji. Bisa sebagian, tapi biasa manusia dia sangat keras ya. Dan sebenarnya pagi ini saya dengar ya, tapi ini memang ya,
tentang sifat manusia, di mana sifat manusia dibangun ya 80%, sekitar 80% dalam umur waktu dilahir sampai waktu 5 tahun. 80%, ingat 80% sifat manusia dibangun waktu itu. Dan seterusnya mungkin 20% sampai umur 12 tahun. Dan itu sudah setting. Kecuali Roh Kudus bekerja, kecuali dia mau berubah, dia takkan berubah. Bisa seperti Tuhan Yesus, tapi untuk yang bahagian salah, ya. So mari kita paham tentang itu. Mari kita membangun pondasi, terutama diri anda, ya, di hidup anda. Apakah masih single, apakah masih sudah berkeluarga? Mari kita paham bahawa pondasi sangat penting. Tanpa pondasi anda senang goyang, senang menyimpang, bahkan senang bisa tidak lagi mencari Tuhan, tidak lagi beribadah, tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus. Kan banyak umat begitu. Bukan setakat umat, tapi banyak pelayan. Tapi bukan setakat banyak pelayan, banyak hamba Tuhan juga. Kerana kekecewaan, karena apa? Karena dendam dan sebagainya. Tidak lagi percaya kepada Tuhan, ya. So di sini, ini tak ada di slide ya juga. Waktu kita melanda ya badai ya, apa yang biasa terjadi waktu anda dilanda badai? Anda akan goyang, bergumul ya, cari solusi ya, biasa ya. Kalau dibilang badai goyang, atau apa? Anda mau menghindari badai, bisakah? Susah. Anda bisa goyah, tapi biasa kalau bayangkan perahu anda ataupun kapal yang besar, harus akan terus berdepan dengan badai. Ya, biasa waktu kita bertemu dengan badai, kita akan goyang, ya, kita akan goyah, kita akan struggle, ya, bergumul. Tapi ada orang waktu bertemu dengan badai, mereka akan apa? Mereka pegang perahu, pegang kapal itu. Pegang, dia melepaskan. Memang itu aman, ya, itu aman. Tapi ada juga sebagian orang waktu sudah dalam badai, mereka akan apa? Mereka akan berdiam. Mereka tidak takut mati. Siapa di sini tidak takut mati? Angkat tangan. Tapi ada, puji Tuhan ya. Kalau anda tidak takut mati, puji Tuhan, anda sedia menjadi mati. Ya, gurau ya. Bukan setiap orang dipanggil begitu ya. Tapi memang kalau bagian manusia ya, ada orang akan takut ya. Ada orang akan bertanya, Tuhan, apakah itu waktu saya dipanggil? Siapa dipanggil? Angkat tangan. Wih, seperti tak ada. Seperti banyak istri saya, anak saya, boyfriend saya, ya, girlfriend saya belum siap. Pekerjaan saya, usaha saya, banglo saya, Ferrari saya, sampai ya ada kala kita belum siap ya. So tapi ada sebagian orang mereka rela ya, mereka berdiam ya. Di mana? So waktu kita sudah berdiam, kita percaya kepada kuasa Tuhan. Sebenarnya anda juga bisa menolong orang lain dan sebagainya. Bukan setakat anda tentang keamanan anda, tapi anda bisa menolong, ya. So inilah keadaan waktu kita bertemu dengan badai. Ada yang bergumul, ada yang berpegang kepada sesuatu, ya memang aman. Tapi waktu itu juga iman kita akan diuji. Apakah kita bisa terus percaya kepada Tuhan? Di mana kita tahu bahwa kadang firman Mazmur 46 ayat 11 berkatakan, diamlah dan ketahui bahwa akulah Allah. Dialah Tuhan kita, ya, dialah Tuhan kita, dia yang kendalikan semua. Dan mari kita, kalau kita mempunyai pondasi yang kuat, kita akan selalu bersedia kapan-kapan dipanggil Tuhan, ya. Tak tahu kan bila dipanggil? Siapa tahu bila anda dipanggil Tuhan? Siapa tahu? Tak ada orang tahu ya. So di sini seterusnya, ya, apakah anda setia membangun pondasi?
Di dalam bahagian itu, saya hanya fokus kepada dua bahagian. Galatia pasal 5 ayat 22, yaitu buah roh, yaitu hasil dalam hidup kita, ya. Di mana dua bahagian yang sangat penting, di mana kita bisa tetap setia membangun pondasi. Pertama ialah tentang kesabaran, ya, bahagian kesabaran, ya. Kedua ia tentang kesetiaan. Apakah kesabaran sebenarnya? Bagaimana Anda bisa tetap membangun pondasi apapun yang terjadi dalam hidup Anda? Kan pondasi sangat penting. Bahkan pondasi harus semakin kuat. Kalau Anda mau terima lebih banyak berkat, kalau kamu mau Tuhan pakai Anda dengan lebih, pondasi harus lebih kuat. Itu wajar. Ya. So di sini kesabaran berarti apa? Bahasa Inggris kata long suffering, yaitu bisa tahan menderita. Pak kita orang di sebelah, bisa tahan menderita. Bisa tahan menderita, itu sangat penting, ya. Kalau Anda mau terus membangun pondasi. Kedua, kesetiaan. Memang Anda harus tetap lebih percaya, tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Karena sebagai umat Tuhan, mari kita paham, ya, tentang kenyataan, ya. Sebagai anak Tuhan, Anda akan menjadi fokus iblis. Orang yang hilang, orang yang jauh dari Tuhan, orang yang sudah bukan anak Tuhan, iblis sangat fokus karena dia kawan dia. Mereka kawan dia akan bersama masuk ke mana? Ke tempat panas, yaitu neraka. Pasti 100%. Tapi anak Tuhan, iblis sangat mau membawa Anda bersama. Siapa mau ikut dia? Tak mau, no, ya. Tak ada orang mau. So mari kita terus membangun pondasi, itu sangat penting, ya. So dua hal ini. So bagaimana Anda bisa membangun pondasi yang kuat? Bagaimana Anda bisa membangun pondasi yang kuat? Anda perlu sebenarnya mengenal Tuhan secara pribadi, ya. Anda perlu mengenal Tuhan secara pribadi, ya. Sangat penting, ya. Oke, go before. Sebelum itu, bagaimana Anda bisa membangun pondasi, yaitu mengenal Tuhan secara pribadi, ya. So Anda perlu tahu tentang bahagian itu, ya. Kan kecuali Anda tahu kenal siapa Tuhan Yesus, kecuali Anda tahu kuasa Tuhan, Anda tak akan mau bergantung pada dia, kan? Kalau kamu tahu bahwa Tuhan tak bisa tolong hidup Anda, apakah Anda mau bergantung pada dia? Biasa tidak. Tapi kalau Anda tahu bahwa Tuhan Yesus akan selamatkan Anda, Tuhan Yesus akan proteksi Anda, sebenarnya ini bahagian yang sangat sederhana, ya. Kalau Anda tahu bahwa Tuhan Yesus akan memampukan Anda akan bisa percaya kepada dia. So bagaimana Anda bisa mengenal, ya, bagaimana Anda bisa membangun pondasi? Anda perlu apa? Belajar menyembah. Sebenarnya ini bagian yang pernah diajar juga, ya. Menyembah. Apa arti menyembah Tuhan? Tadi kita dah puji penyembah, kita menyembah Tuhan. Apa artinya? Menyembah Tuhan apa secara fisik? Menyembah Tuhan apakah dengan suara yang lantang? Tapi kalau kita melihat arti perkataan menyembah di dalam Alkitab, dia berbicara tentang apa? Berlutut dan bersujud, ya. Memberi kehormatan, yaitu Anda mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Berlutut, menyembah dia, memberi kemuliaan kepada dia. Anda hanya akan melutut kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. So ini sangat penting untuk setiap kita. So di sini firman menyatakan bahwa Allah itu roh, ya. Barang siapa menyembah dia, harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Tuhan adalah roh. So kalau Anda tidak menyembahkan, Anda hanya menyembah dengan fisik, dengan suara dan sebagainya, dengan aksi dan sebagainya, Anda tak akan bisa menyembah dengan sesungguhnya dan bahkan dengan kebenaran, ya. Anda mencintai kebenaran, ya. Bahkan Anda mengatakan, mendeklarasikan kebenaran, jujur dan sebagainya, ya. So Anda harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran, ya. So ini sangat penting. Di sini seterusnya, di sini Roh Kudus akan menolong setiap kita, ya. Di Yohanes pasal 14 ayat 26, ya.
Mari kita baca bersama. Okey, tak apa. Next. Okey, mari kita baca bersama. 2, 3. Tetapi penghibur, iaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadaku dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. So, mari kita tahu bahawa Roh Kudus akan menuntun hidup anda. Dia akan mengajar, ya. Dia akan mengingatkan apa yang harus kita lakukan. Oleh itu sangat penting di mana kita belajar menyembah Dia dan tahu isi hati Dia. Kedua, so bagaimana anda terus membangun pondasi yang kuat? Firman, ya. Next. God's word is our foundation. Firman Tuhan ada pondasi kita sebenarnya. Firman Tuhan sangat menolong setiap kita. Dan di sini next, Tuhan mau setiap kita apa? Boleh baca nombor 2. Tuhan mau kita membaca, mengkaji dan melakukan firman-Nya. 3M. Bukan ya, itu logo, ya. Tapi membaca, mengkaji dan melakukannya. Itulah firman yang akan menguatkan kita. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 menyatakan, ya, segala tulisan diizinkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Tuhan, firman itu akan mengajar, iaitu logos, ya. Mengajar tentang kebenaran, menyatakan kesalahan. Firman akan menegur kita dan memperbaiki kelakuan, iaitu membetulkan apa yang salah. Firman Tuhan juga akan mendidik orang dalam kebenaran supaya kita hidup benar, menolong kita melakukan hal-hal yang benar. Dan dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan, ya. So kita disempurnakan untuk melakukan pelayanan, ya, kepada semua manusia. Dan so bahagian itu sangat penting, ya, di mana kita bukan setakat membaca, tapi kita perlu menggali, ya. Di mana Tuhan akan menyatakan apakah kesalahan, apa yang harus kita perbaiki dan sebagainya, ya. Dan lepas itu mari kita melakukannya, ya. Di sini Yakobus pasal 1 ayat 20 menyatakan, hendak kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri, ya. So di sini Tuhan mahu kita apa? Melakukannya, ya. Lebih sangat penting. Contohnya kalau anda tahu bahawa Tuhan mahu anda melayani Dia dengan lebih. Kalau kita tidak, ya memang Tuhan tak akan paksa. Tapi akibatnya ialah anda mungkin tidak akan menerima sesuatu yang maksimum dari Tuhan, ya. So Tuhan mahu kita belajar mendengar dan melakukannya. Next, yaitu an altar of intercession, ya. Yaitu Tuhan mahu kita berdoa syafaat. Biasa apa yang kita buat, ya. Next, ya. Biasa apa yang kita buat, ya, kita hanya berdoa untuk diri sendiri, pergumulan kita, ya, keluarga kita, pekerjaan kita dan sebagainya. Kita sangat mementingkan diri. Betul? Setuju? Anda selalu mendoakan untuk diri. Dan bahkan kita sering mendoakan untuk diri lebih daripada orang lain. Lebih daripada kepentingan mungkin kota ini atau bangsa ini. Betul kan? Ya. So di sini memang Tuhan mahu juga kita berdoa untuk pribadi. Ya. Firman menyatakan, ya, janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. So sangat penting di mana kita berdoa, ya, tapi kita juga belajar mengucap syukur. Di mana kita tahu Tuhan berdaulat. Tuhan pasti menjawab. Dan selepas kita melakukan itu, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu, ya. So damai itu akan datang kepada kita melebihi apa yang kita pikirkan. Kedua, tentang doa ialah mari kita berdoa untuk orang lain, bahkan untuk bangsa. Di saat firman sangat nyata, ya. Mungkin kita baca bersama 1 Timotius pasal 2 ayat 1, ya. 2, 3. Pertama-tama aku menasihatkan kamu, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar,
agar kita dapat hidup tenang dan tenteram, segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. So, kalau kita memahami, ayat pertama menyatakan, kita naikkan permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk semua orang. Bahkan untuk raja, untuk pemimpin dan sebagainya, bangsa ini dan sebagainya. Supaya kita, ayat 4, supaya semua orang diselamatkan. Ya. So, keselamatan sebenarnya bukan untuk anda saja, tapi Tuhan mau banyak orang diselamatkan. Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk berdoa untuk manusia yang lain. Ya. Percayakah bahwa doa anda akan dijawab? Percaya? Ini berbicara tentang iman. Ya. So, apakah berdoa syafaat atau doa untuk pribadi dan sebagainya? Itu perlu iman. Ya. Saya baca saja. Ibrani pasal 11 ayat 1 menyatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita mengharapkan sesuatu, tapi bukti adalah segala sesuatu yang tidak kita lihat, belum kita lihat. Itu berbicara tentang iman. Dan ayat 6 sangat penting. Ya, mari kita baca bersama ayat 6. 2, 3. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. So, di sini mari kita, waktu kita berdoa atau berdoa syafaat, berdiri untuk mungkin orang lain atau bangsa, mari kita mempunyai iman. Kan dengan mempunyai iman, Tuhan akan memberkati, memberi upah di dunia ini, bahkan di syurga nanti. Anda akan menerima upah yang setimpal, ya. So, sangat penting untuk kita. So, waktu doa sangat penting. Next, di mana firman menyatakan doa kita ialah haruslah ayat 10, datanglah kerajaanmu, kehendakmu di bumi seperti di syurga. Bahkan doa kita juga, Tuhan menekankan juga, ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. So, ini sangat penting, ya. Kita bisa bergumul, kita bisa tanya, tapi satu bagian di mana mari kita juga waktu kita berdoa, kita cari juga kehendak Tuhan. Ada kala kita tak akan tahu, tapi Tuhan akan menuntun. Percaya bahwa Roh Kudus akan menuntun kita dalam kebenaran. Percaya? Percaya? Roh Kudus pasti, ya. Pasti dia mau kita menuntun kita, ya. Bahkan sangat penting di mana Tuhan mau juga kita mengampuni, ya, mengampuni kesalahan supaya kita mendapatkan pengampunan dari Dia, ya. So, sangat penting bagaimana kita terus membina pondasi yang sangat kuat, ya. Seterusnya apa? Next. Kita makan. Tak makan. Ini boleh makan. Tak boleh makan secara fisik, tapi makan secara rohani. Next. Tuhan mau kita berpuasa, ya. Kita sangat tahu juga, ya. Bersyukurlah, ya. Banyak di antara anda juga berpuasa. So, di sini Tuhan berbicara kepada murid dia, ya. Tuhan tanya, mengapa kami, ya, maksud, ya, murid Kristus, ya, tanya, mengapa kami tidak dapat mengusir setan? Tanya dia kepada Yesus, ya. Tuhan kata, kerana kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu berkata kepada gunung itu, pindah dari tempat itu ke sana, dari tempat ini ke sana, gunung itu akan pindah. Tak akan ada yang mustahil kepadamu. Hanya perlu iman sekecil itu. Hanya perlu menjaga iman. Itu sebab itu sangat penting kita menjaga iman. Kita terus membangun pondasi. Dan ayat 21 di sini berkata, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dapat dengan berdoa. Berdoa dan sungguh-sungguh. Bukan berdoa biasa-biasa saja, tapi berdoa dan sungguh-sungguh dan berpuasa. Oleh itu sangat penting di mana mari kita memahami bahwa mari kita membina pondasi di mana anda kenal siapa Tuhan anda, bahkan anda kenal siapa Roh Kudus secara pribadi. Anda perlu kenal Tuhan Yesus. Melewati apa? Penyembahan. Anda perlu belajar untuk menyembah Dia, membaca, mengaji, mengamalkan firman. Next, ya.
berdoa dan berpuasa. Pondasi sangat penting sebenarnya. Pondasi sangat penting. Saya tanya saja ya, berapa di antara anda betul-betul menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran? Tak usah ambil tangannya. Berapa di antara anda betul-betul suka menyembah Tuhan? Berapa di antara anda seterusnya? Ya. Membaca ya, sangat senang di mana kita membaca. Tapi apakah kita mengkaji dan melakukannya, melakukan firman? Tanya diri dulu ya. Kan itu berbicara tentang pondasi. Apakah anda setia dalam doa? Apakah anda setia berpuasa? Kan sebenarnya ini kewajiban kita sebagai anak Tuhan. Bahkan seorang hamba Tuhan berkata ya, di mana sangat penting di mana kita belajar firman, belajar firman dan banyak berdoa. Bukan bahawa penyembahan tidak penting. Itu sebenarnya satu paket di mana kita harus menyembah Tuhan, belajar menyembah, bukan dengan tangan, bukan dengan muzik. Apakah tanpa muzik kita tidak bisa menyembah? Sebenarnya kita seharusnya bisa. Apakah kita tidak perlu berpuasa? Firman kata kita harus. So mari kita kenal. Saya hanya mau tanya, siapa mau di mana pondasi anda kuat, mempunyai pondasi yang kuat? Siapa mau ada pondasi yang kuat? Siapa mau? Angkat tangan, siapa mau? Tak banyak ya. Mari kita rindu mempunyai pondasi yang kuat, karena ini kuncinya. Anda tidak akan menerima sangat banyak tanpa pondasi yang kuat. Tanpa pondasi yang kuat. Oleh itu mari kita, ya anda boleh snapshot ya, ambil gambar ya. Perkuatkan, perbanyakkan ya, menyembah Tuhan, membaca firman ya, mengaji ya, berdoa, berpuasa, perbanyakkan. Supaya apa? Supaya apa? Waktu mungkin bulan ini, mungkin anda sudah melakukan sekian-sekian. Saya berharap mungkin 5 bulan ke depan anda akan bisa melakukan lebih banyak. Bukan bahawa pastor saya hari ini doa 1 minit sehari. Tapi 5 bulan ke depan, pastor saya tetap berdoa untuk 1 minit saja. Tuhan mau anda meningkat. Siapa mau bertambah banyak? Siapa mau? Siapa mau? Banyak orang mau ya. Tapi kalau kita lihat visi CSC ya, anda bisa tangkap sesuatu sedikit ya. Rela membayar harga. Kalau anda tidak membayar harga, ya tahu-tahulah. Seperti pekerjaannya. Hari ini contoh yang anda, ya setiap hari anda kerja 8 jam. Anda akan mendapat gaji untuk 8 jam. Betul kan? Tapi kalau anda bekerja untuk 12 jam, ada perubahan. Gaji anda akan bertambah. Kan? Sama juga. So sebenarnya ini tentang membina pondasi ya, tidak dipaksa. Bahkan Roh Kudus juga tidak paksa. What do you want? How much do you want? Bapak anda mau? Kamu tanya saya, kamu jujur ya. Dan saya percaya setiap anda bijak. Bahkan saya percaya, kecuali yang sangat-sangat ya, anda bisa melakukannya. Sangat. Kan anda mempunyai waktu yang bekerja. Siapa yang bekerja katakan saya tak ada waktu untuk membaca firman. Tapi yang bekerja lepas anda pulang dari tempat kerja, anda ada waktu untuk TikTok, Instagram, bahkan honey how are you? Anda bisa banyak waktu ya. Tapi baca firman ya, berdoa, menyembah 1 minit saja. Kan sikit-sikit jadi bukit. Ini berbicara tentang ketekunan sebenarnya. Kalau anda memahami ya, pondasi itu tak akan terus datang. Anda mau sangat berhasil, itu tak akan terus datang. Anda harus terus berdoa. Anda harus terus belajar. Anda harus terus melakukannya. Ya. Dan kalau saya melihat hidup saya, sebenarnya ada kalau Tuhan menjawab, bukan
Terus menjawab waktu kita berdoa. Ada yang bertahun-tahun baru dijawab, ya. Termasuk di mana, ya? Pas Betty sudah dapat PR, ya. Puji Tuhan, ya. Dia sudah dapat PR, hanya sekarang tunggu berdoa untuk IC, ya. IC PR. Bertahun-tahun kami doa, dan bahkan kami lewati proses demi proses. Lewatilah proses. Lewatilah proses. Karena itu instan, ya. Sesuatu yang instan, ya. Kalau kita dapat apa, ya, menang, ya, dalam judi, ya, atau, ya, menang 4 ekor, ya, cepat dapat, bahkan lebih susah nanti hidup, kan? Cepat. Seperti, ya, instant noodle, Maggi mie sedap, ya, mie sedap. Cepat, tapi sedapkah? Tulisannya memang mie sedap. Sorry bos, ya, itu owner untuk mie sedap, bukan. Ya, memang instant mie memang sedap. Tapi kalau dibandingkan dengan digoreng, direbus dan sebagainya, mana yang lebih sedap? Siapa mau pilih makan mie sedap setiap hari? Siapa mau? Bolehlah, kalau saya tak ada makanan, kalau dompet saya memang kurang tebal, boleh. Tapi kalau setiap hari makan itu, wah, tak ada khasiat. Oleh itu, mari kita membina pondasi, ya. So saya percaya Anda paham, ya. Membina pondasi itu perlu waktu. Membina pondasi perlu waktu. Karena itu sangat penting. Bukan setakat untuk yang sudah berkeluarga, tapi untuk yang single, sangat penting. Pondasi yang kuat, supaya Anda tidak senang kecewa, tidak senang give up, tidak senang apa, berdendam, sakit hati. Ya, ini semua kita lewati, ini biasa hidup nih. Masih di bumi, pasti ada tantangan itu, ya. Apakah kita menang? Ya. So, next. Mengapa Anda perlu membangun pondasi, ya? Ini sangat penting. Ini supaya Anda bisa lebih dekat kepada Tuhan. Dan ini juga berbicara tentang nanti Anda akan menerima upah yang lebih di syurga, ya. Di bumi juga, tapi juga di syurga. Mengapa Anda perlu membangun pondasi, ya? Pertama, next. Be a servant of God, ya. Sebab kita menjadi pelayan Allah dan bukan kepada manusia. Supaya hidup kita berkenan kepada Allah dan bukan untuk manusia. Kalau hidup kita berkenan kepada manusia, ya bisa mendapat, ya, sedikit kemurahan. Tapi bagaimana Anda mendapat kemurahan, berkenan kepada Tuhan? Anda pasti mendapat banyak. Next. Di sini Efesus pasal 2 sebelumnya, mari kita baca bersama 2-3. Kerana kita ini buatan Allah, dicipta dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mahu supaya kita hidup di dalamnya. So di sini kalau kita memahami, kita dibuat, ya, kita buatan Allah, dicipta untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kita dicipta untuk pelayanan Tuhan. Pelayanan Tuhan bukan setakat di dalam gereja. Pelayanan Tuhan bukan setakat untuk yang ilahi saja, tapi untuk di tempat kerja, di rumah tangga, di luar, di sosial dan sebagainya. Tuhan mahu kita menjadi pelayan Dia, ya. So mari kita bisa tangkap, Tuhan mahu kita menjadi pelayan Dia, ya. Ya, supaya kita juga, ya, to join Him in the work He does. Di mana kita bergabung dengan Tuhan dalam pekerjaan yang Dia lakukan. Mari kita juga bisa sensi apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup Anda, di dalam tempat kerja Anda, di bagian sosial dan sebagainya, ya. Mari kita menangkap, ya. Next. Christ is the real slave of God. We are slave of God because we love Him. Artinya apa? Kristus adalah hamba Tuhan, ya. Dan kita adalah hamba Allah kerana kita mencintai Dia, ya. Kita mengasihi Tuhan. So mari kita tahu juga satu bagian, bukan setakat kita menjadi pelayan Dia, tapi kalau kita meneliti, oleh sebab itu kalau kita mengaji, ya, tadi
Bahagian kedua di mana kita membaca firman sangat penting. Tapi mengaji sangat penting. Apa artinya Tuhan memanggil kita sebagai pelayan Dia? Next. Kalau kita melihat ya, di Roma pasal 1 ayat 1 menyatakan, Paulus kata, dari Paulus hamba yaitu slave ya, abdi ya, Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul, dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. So Paulus adalah abdi, mengabdikan kepada Tuhan. Seterusnya 2 Petrus pasal 1 ayat 1 menyatakan, dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh kerana keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. So di sini apa artinya hamba? Hamba berarti di mana kita adalah abdi. Kita tak ada apa. Kita harus rela menyerahkan keinginan dan kehendak pribadi. Kita harus rela. Hambanya, kalau kita sadar ya, di dalam Alkitab sebenarnya dia berbicara tentang kita tak ada hak. Secara sederhana, kita tak ada hak. Kita tak bisa. Saya membantah, Tuhan, saya membantah, saya tidak mau pelayanan, saya mau di rumah, saya mau. Sebenarnya tidak, tapi kita biasa ya, manusia tetap manusia ya. Kita sangat suka apa? Manusia suka apa? Memberontak. Kalau kita jujur ya, kita suka. Ini ya, kalau kita bergantung pada diri kita suka memberontak apapun ya. Kita bisa bagi banyak alasannya. Akhirnya sebenarnya, apakah alasan itu diterima? Kita harus tanya. Ya, so sebenarnya kita tak ada harus menyerahkan kehendak pribadi ya, dan kita sebenarnya harus juga fokus untuk memajukan dan memperluaskan kerajaan Allah, yaitu menjangkau jiwa dan memuridkan. So bagaimana kita bisa melakukannya? Kita harus apa? Kita harus membangun pondasi di mana Anda bisa melakukannya dan menunjuk kepada orang lain ya. Ini berbicara tentang pemuridan ya. So mari kita sadar bahwa Tuhan mau kita menjadi hambanya, yaitu abdi, di mana kita rela menyerahkan kehendak pribadi. Pertanyaan tak payah angkat tangan. Siapa sudah rela menyerahkan kehendak pribadi? Siapa rela? Oleh itu, kalau kita sadar ya, perjalanan iman sebenarnya ialah, iman ialah satu perjalanan ya, di bumi ini. Itu satu perjalanan di mana kita harus rela menyerah, lagi menyerah. Karena itu kunci kita bertumbuh dalam Tuhan. Termasuk saya juga. Setiap kita menyerah. Are you willing? Apakah kita rela membayar harga? Ya, visi CSC menjadi apa? Pasukan Kristus ya. Pasukan berbicara tentang laskar. Pasukan berbicara tentang apa? Pelari. Ya. Not sprinter ya, tapi pelari maraton yang rela membayar harga. Itu yang akan menjadikan kita apa? Bisa bertahan ya. Kita rela. Oleh itu firman berkata bahwa kita harus mati setiap hari. Kita harus mengangkat salib setiap hari ya. Ini panggilan kita sebenarnya, tapi saya paksa. Kita tak bisa paksa siapapun sebenarnya. Dan Anda harus rela. Saya sedang membaca satu buku tentang seorang pendoa syafaat. Itu sangat, Anda harus rela. Anda harus rela. Kuncinya sebenarnya sangat senang. Harus rela. Tuhan minta apa? Harus rela.
Dan proses harus rela. Dan pengguna harus rela. Ya. Seterusnya, next. Tuhan mau mengangkat kita. Kalau Anda paham ya, Allah kita ya Allah Bapa, Dia mau mengangkat kita dari pelayan, bukan setakat pelayannya biasa-biasa, tapi Tuhan mau kita memuliakan kita menjadi hamba-Nya. Bahkan seterusnya Tuhan mau menjadi kita apa? Menjadikan kita, next, Tuhan mau menjadikan kita sahabat-Nya. Sahabat berbicara tentang hubungan erat yang sangat dekat. Bukan setakat hamba saja, tapi sahabat di mana kita bisa bincang, like friend. Anda ada teman kan? Ada sahabat kan? Anda bisa berbincang kan? Kecuali Anda musuh lah. Biasa sahabat bisa bincang kan? Bisa bincang, bisa omong ya. So di sini dua tokoh ya. Yang pertama Abraham ya, di mana firman menyatakan, tetapi engkau hai Israel hambaku, Israel yang hamba, hai Yakub yang ku pilih, keturunan Abraham yang ku kasihi. Di sini kalau kita melihat perkataan itu ya, ia berbicara tentang yang Abraham yang ku kasih, berbicara tentang my dear friend, ya, sahabatku, my dear friend. Next, Musa ya. Firman berkata, ya, Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara dengan temannya. Ya, ini cara Tuhan berbicara dengan Musa. Tuhan mau menjadikan kita sahabat. Untuk Anda yang belum melayani Tuhan, saya mendorong Anda mulai dan melayani Tuhan, melayani. Setiap kita pasti ada karunia di mana Tuhan bagi, pasti. Anda bisa menolong sini, menolong sana, bisa. Anda bisa melayani walaupun seperti sederhana, tapi Tuhan tidak memandang apapun sebenarnya. Tuhan memandang kesetiaan. Oleh itu, waktu kita setia dan perkara kecil, Tuhan akan mengangkat, bahkan menambahkan karunia dalam hidup Anda, bahkan mempromosikan, bahkan memberkati, bahkan melindungi dan sebagainya. Ini cara Tuhan, di mana Tuhan mau mempromosi kita. Bukan hanya pelayan biasa-biasa, tapi Tuhan mau kita menjadi hamba Dia. Bahkan Tuhan mau kita menjadi sahabat Dia, my friend. Tuhan mau menjadi Anda my friend, my dear friend. Oleh itu sangat penting ya, sangat penting. Mari kita fokus memahami tentang membangun fondasi. Membangun fondasi itu akan menjadikan Anda sangat kuat ya. Next. Ya, oke. So mari kita, mengapa Anda perlu membangun fondasi? Tuhan mau promosi Anda. Mungkin Anda sekarang di bagian pelayan, tapi Tuhan mau promosikan Anda menjadi hamba-Nya, doulos. Anda sudah menjadi hamba-Nya, Tuhan mau Anda menjadi sahabat-Nya. Ada promosi, ada panggilan, ada Tuhan sedia pakai Anda. Tapi pertanyaan hanya ialah, apakah Anda bersedia? Apakah Anda bersedia? Ya. So mari kita tahu bahwa Tuhan mempunyai rencana yang baik untuk setiap kita. Ya. Oke, mari kita bangun, kita berdoa bersama. Ya Tuhan, hamba sudah sampaikan firman Tuhan. Tuhan, biar firman yang sudah ditaruh Tuhan, biar benih itu terus bertumbuh di dalam hati setiap umat Tuhan. Mereka bisa menangkap keadaan semua Tuhan, dan bahkan mereka mengerjakan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau akan memampukan setiap kami melakukannya. Tuhan Yesus, jamah setiap umat Tuhan. Kami tahu kami sangat, ada kala kami bisa berada dalam keadaan yang sangat rapuh, sangat senang menyerah dalam hidup ini. Tapi kami juga tahu bahwa Engkau Tuhan yang luar biasa. Kuasa kebangkitan akan memampukan setiap kami terus bangkit, terus semangat, terus mengerjakan bahan kita
terus membangun pondasi yang lebih kuat, from faith to faith, from strength to strength, dari iman ke iman, dari kekuatan kepada kekuatan. Pasti itu akan terjadi waktu setiap kami bergantung kepada kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, pakailah umat-Mu Tuhan, pakailah umat-Mu Tuhan. Biar mereka mengerti bahwa mereka mempunyai Bapa yang begitu mengasihi mereka.